Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasim Abdullah dari kelas Perbankan Syariah D4 dengan nomor NIM 2008 2030 3138. Sini saya akan membawakan materi tentang jenazah, yaitu pengurusan jenazah yang diantaranya memandikan, mengkafani, dan menyolatkan saja, tidak sampai ke menguburkannya. Di sini yang pertama yaitu memandikan. Syarat jenazah dimandikan adalah satu, beragama Islam; dua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian; tiga, bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Syarat orang yang memandikan jenazah adalah satu, muslim, berakal dan baligh; dua, berniat memandikan jenazah; tiga, kepribadiannya jujur dan soleh; empat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah; lima, jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Hal-hal yang perlu disiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, sidr bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, dan air kapur barus. Tata cara memandikan jenazah yaitu jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Dua, diperintahkan menutup mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Tiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan sidr bidara atau larutan kapur barus. Empat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. 5, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. 6, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. 7, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Sebagaimana sabda Rasulullah, anna ummi atiyatal ansoriyati radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina tuwfiyat fiyabnatuhu faqala silnaha salasan au hamsan au aksara min zalika in ra'aitunna zalika bima sidrin waj'alna fil akhirati kanuran au sain an minkanu furi fa iza faragtunna fa'azinni falamma faragna azannahu fa'atona hikwahu faqala ashir naha iyahu ta'ni izarahu. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha, berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus, wewangian, atau yang sejenisnya. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya, maksudnya pakaian beliau.
Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun para fuqaha memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Batas minimal mengafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah yaitu kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. 2. Kain kafan hendaknya berwarna putih. 3. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. 1. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari Baitul Mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. 2. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana. Tata cara mengkafani jenazah yaitu bentangkan kain kafan sehelai untuk laki-laki. 1. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain kafan dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. 5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan kayu, rumput atas atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sangat berharap diterima pahala kami, karena diantara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya Mus'ab bin Umair, dia tewas terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burdah. Jika kepalanya ditutup, terbukalah kakinya, dan jika kakinya ditutup, tersembul di kepalanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami menutup kepalanya dan menaruh rumput izhir pada kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk perempuan, kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. 1. Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. 2. Lembar 2 sebagai kerudung kepala. 3. Lembar 3 sebagai baju kurung. 4. Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki. 5. Lembar 5 menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara jenazah perempuan adalah sebagai berikut, yaitu susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. 2. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 3. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. 4. Pakaikan sarung juga baju kurungnya. 5. Rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. 6. Pakaikan kerudung. 7. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. 8. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Menyolatkan. Proses ketiga yaitu selanjutnya adalah menyolatkan.
Adapun ketentuannya sebagai berikut. 1. Pihak yang paling utama menyolatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah adalah seorang orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. 2. Ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. 3. Orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. 4. Anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. 5. Keluarga dekat. 6. Kaum muslim seluruhnya. Syarat sholat jenazah yaitu syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat cari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. 2. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. 3. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Sunnah sholat jenazah. 1. Mengangkat tangan setiap kali takbir. 2. Merendahkan suara bacaan sir seperti bacaan pada sholat duhur atau asar. 3. Membaca ta'awuz terlebih dahulu. 4. Disunahkan banyak jamaahnya, makmum minimal 3 saf jika tempatnya memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 saf, bahkan jika jamaahnya sedikit tetap dibuat 3 saf. 4. Rukun sholat jenazah yaitu 1. Berniat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Melakukan 4 kali takbir. 4. Setelah takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi SAW. 6. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. 7. Setelah takbir keempat. Tata caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berniat di dalam hati sholat jenazah, boleh juga dilafalkan bagi yang mampu. Niatnya sebagai berikut, yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba takbirati lillahi ta'ala. Saya berniat sholat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah Ta'ala. Itu bagi jenazah laki-laki, dan juga bagi jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhihi il mayyiti arba'a takbirati lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram, takbir pertama, setelah itu membaca Quran surat Al-Fatihah. 3. Lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. 4. Takbir yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Bacaannya adalah Allahumma gfir lahu aghfir laha warhamhu warhamha wa'afiha wa'fu anhu wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ja'alil jannata maswaha. Artinya, ya Allah, ampuni ia, rahmatilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah ia, lapangkanlah tempatnya, dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Dan yang keenam, lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa Allahumma la tahrimna ajraha wala taftinna ba'daha waghfir lana walahu laha. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya, janganlah kami memperoleh fitnah sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan dia. Yang terakhir yaitu membaca salam. Bacaan yaitu keterangan bacaan doa pada takbir ketiga dan keempat ada sedikit perubahan, yaitu domir lahu jika jenazah laki-laki menjadi ha laha untuk jenazah perempuan, dan bagi pula untuk bacaan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.